Halo Sobat CASN Muda, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan dengan tema visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa. Ruang bincang santai tapi syarat makna seputar peran kita sebagai pelayan negara di era modern. Saya Randi, CPNS Kemenhub, selaku host, dan 4 teman saya, Alpi, Ganang, Ricky, Robi, juga di Kementerian Kehutanan. Yuk, kita mulai podcastnya. Baik, untuk segmen pertama, yaitu bela negara di era sekarang. Teman-teman CPNS, kita mulai dari dasar dulu ya. Bang Alpi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya wawasan kebangsaan itu menurut sudut pandang Bang Alpi? Baik, untuk Bang Randy, terima kasih. Saya Alpi, CPNS Kemenhub juga. Kalau saya pribadi sih memandang bela negara di zaman sekarang, yaitu seringkali kan pada umumnya orang itu kadang salah kaprah tuh tentang bela negara. Orang sering mendengar bela negara itu ialah sebagai apa ya, angkatan senjata berbentuk ikut wajib militer atau pengorbanan fisik. Tapi untuk di era sekarang, bela negara punya bentuk atau penilaian yang berbeda. Salah satunya ialah peran kita anak muda atau kita CSN muda dalam mendukung kemandirian ekonomi bangsa itu salah satu peranan juga dalam hal bentuk bela negara dengan mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri yang di mana contoh seperti produk pakaian, makanan, dan masih banyak lagi produk-produk yang diciptakan dari dalam negeri. Nah, itu salah satu bentuk hal bela negara. Dan juga kita sebagai CASN adalah sebagai bentuk representasi negara yang mana kita wajib atau diharuskan, dianjurkan memakai atau mengkonsumsi atau mempromosikan hasil produk-produk bangsa kita sendiri atau negara kita sendiri. Yang mana hal itu akan menjadi contoh kepada masyarakat luas, kepada lingkungan kita, kepada teman-teman kita di sekitar. Nah, maka dari itu pentingnya kita mempromosikan produk-produk lokal juga ke lingkungan sekitar kita. Mungkin itu saja pandangan saya terhadap bela negara untuk hal produk dalam negeri ini, Kak Randy. Terima kasih. Oke, bagus banget penyampaian dari Bang Alpi tadi. Baik, saya lanjutkan untuk segmen kedua. Apa hubungannya produk lokal dengan bela negara ya? Mungkin bisa disampaikan Bang Robi, Bang Robi Sugara, boleh? Baik, terima kasih Bang Randy selaku moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan hubungan antara produk lokal dan bela negara. Jadi ada 3 poin ya di sini ya. Yang pertama yaitu adalah menguatkan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua menjaga kedaulatan ekonomi di negara kita. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan rasa bangga. Jadi terkait poin yang pertama untuk menguatkan ekonomi nasional. Jadi secara tidak langsung, setiap produk yang kita beli, khususnya produk lokal dari negara kita, itu adalah suntikan langsung eh, ke pelaku usaha lokal UMKM, baik itu koperasi, petani, pengrajin, atau bahkan di bidang yang lain seperti perkebunan juga, itu merupakan suntikan langsung ya kepada pelaku usaha tersebut. Kemudian artinya eh, kita membantu eh, mereka untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan kepada produk asing. Yang ini juga ada keterkaitan dengan poin yang kedua, yaitu menjaga kedaulatan ekonomi di negara kita. Jadi, ketika negara terlalu bergantung pada produk asing, nah negara kita akan jadi rentan. Kenapa rentan? Dengan membeli produk asing, jadi produk lokal akan sedikit demi sedikit akan tersingkirkan. Maka dari itu kita perlu untuk mendukung produk lokal dan kita perkuat sistem produksi dalam negeri. Sehingga kemandirian ini akan berbentuk nyata dari pertahanan non militer. Kemudian poin yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa bangga kita terhadap negara kita. Jadi cinta tanah air itu juga soal rasa, teman-teman. Jadi ketika kita bangga memakai produk lokal seperti pakaian, kemudian makanan, alat-alat dan juga produk lokal lainnya, eh, kita sedang memupuk identitas nasional yang sangat kuat dari dalam diri kita, khususnya pada indikator bela negara, cinta tanah air. Eh, Begitu, Bang Randy, saya kira. Baik, bagus sekali ya. Memang benar, apa namanya, ketika kita membeli produk lokal itu sendiri,
perputaran uang itu dan kedaulatan ekonomi itu tentu bakalan berdampak secara signifikan ya, karena kita menghidupi dan perputaran uangnya itu tetap di dalam negeri. Lanjut ke segmen 3 ya teman-teman. Yaitu peran CPNS dan ASN dalam bela negara ekonomi. Eh, Sebagai CPNS, kita memiliki peran dan hal bela negara, terutama dalam hal ini bela negara di bidang ekonomi ya. Mungkin bisa memberikan pendapatnya dari Bang Riki Prayoga. Oke, Bang Randy, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin kalau dari saya sih terkait peran kita ya sebagai CPNS ataupun ASN di lingkup pemerintahan di Indonesia. Nah, dalam mendukung perekonomian lokal, mendukung produk-produk asli buatan anak bangsa, tentu sebagai dari pemerintahan harus mendorong pengadaan-pengadaan barang dengan misalnya dengan membuat apa LKPP atau dengan menggunakan dan mendapatkan kualitas barang yang lebih baik gitu. Kemudian sebagai individu nih ya, kita sebagai itu tadi kan kita berbicara sebagai lembaga pemerintahan gitu. Nah, sebagai individu kita yang melakukan kegiatan belanja dan kegiatan ekonomi di lingkup individu, rumah tangga, itu hal kecil seperti kita menggunakan peralatan misalnya ke kantor dengan bawa tas lokal gitu buatan lokal, kemudian mungkin saat ini lagi ini dengan laptop buatan lokal misal kayak Polytron, kemudian ada laptop Axio, Advan dan lain-lain, itu juga sangat membantu perekonomian kita ya di dalam negeri. Kemudian campaign-campaign yang mungkin terlihat sepele namun efeknya cukup besar gitu. Seperti mungkin campaign tentang bangga buatan Indonesia gitu, atau I Love Indonesia yang digaungkan oleh salah satu artis yang terkenal gitu. Mungkin itu sih pendapat saya, Bang Randi. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya dari Bang Riki Prayoga. Mungkin yang di lebih realistisnya tadi aplikasinya itu di kita sebagai individu ya untuk memakai produk-produk dalam negeri. Kita lanjutkan ke segmen 4 yaitu refleksi dan aksi nyata. Bagaimana peran ASN dalam mendukung gerakan cinta produk dalam negeri? Mungkin untuk Mas Ganang boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Izin untuk menjelaskan terkait tentang refleksi bagaimana CSN untuk kemudian bangga atau kita merasa produk lokal itu tidak kalah saing dengan produk yang ada di luar atau di luar negeri atau di mancanegara. Dalam hal ini kita tahu bahwa peran CSN kita sering terlibat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kita bisa untuk secara langsung terjun kepada masyarakat untuk pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi. Dalam hal ini kita tahu potensi-potensi dari masing-masing daerah penyangga kawasan ini. Misalkan contohnya tadi saya setuju kepada Mas Robi ya terkait tentang kopi. Dalam hal ini eh, beberapa kawasan yang memang sebagai penyangga penyangga kawasan konservasi itu pasti ada juga petani kopi yang harus kita berdayakan. Untuk supaya apa? Supaya mereka tidak terlalu panjang rantai untuk pemasarannya. Dan juga kita harus tahu juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bisa bisa mengkolektifkan antar masyarakat untuk membentuk kelompok usaha bersama dalam hal ini. Lalu kemudian kita juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti mutu, kualitas kopi itu harus kita perbaiki juga agar bisa bersaing untuk ke pasar yang lebih luas. Sehingga apa? Sebagai CSN nanti program-program dari tingkat tapak kita bisa susun bersama untuk kemudian tidak ragu-ragu lagi untuk mengembangkan kelompok usaha bersama dalam hal ini komoditi apapun. Misalkan HHBK, hasil hutan bukan kayu kita bisa kembangkan juga. Lalu di situ bisa meningkatkan roda ekonomi yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin itu jadi Kita langsung ke sesi terakhir ya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin pertama saya langsung nanya ke Mas Ganang aja ya kali ya. Oke, eh, apa pesan Mas Ganang agar masyarakat eh, tetap
bangga untuk memakai produk lokal? Baik, kalau untuk pesan kepada semua ya, untuk diri saya pribadi dan masyarakat, ataupun rekan-rekan semua dalam hal ini CPNS, CASN, maupun dengan lingkup yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat eh, di sekitar penyangga kawasan. Dalam hal ini kita perlu bangga, karena kita menjadi bagian dari tatanan untuk mampu menjaga kawasan hutan secara lestari dan juga perekonomian kita untuk tetap terus berlangsung dan meningkat. Dalam hal ini kita memiliki banyak peran secara ekonomi maupun ekologi. Jadi kita perlu bangga karena kita merupakan bagian dari Indonesia untuk mampu maju dan menjaga kelestarian alam. Itu saja, Mas Randy. Oke, thank you Mas Genang ya. Maaf tadi ke-mute. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Alpi. Apa tindakan untuk mendukung produk lokal itu sendiri, Mas Alpi? Baik, untuk Bang Randy, membahas atau membicarakan mengenai tindakan mendukung produk lokal, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Salah satunya, kita generasi muda ini kan lebih sering bermain sosial media. Nah, salah satunya bisa dari media sosial itu sendiri, yang dimana kita membagikan pengalaman kita menggunakan produk tersebut ke teman-teman kita di media sosial. Nah, itu salah satu bentuk tindakan kita mendukung produk lokal kita tersebut. Dan juga kita bisa juga salah satunya dengan men-tag brand lokal tersebut. Itu juga salah satu bentuk dukungan produk lokal, dukungan kita terhadap produk lokal yang ada di Indonesia. Dari marketplace juga bisa, salah satunya kita memberikan rating yang baik eh, di marketplace tersebut atau di Google atau di platform yang lainnya. Dan juga merekomendasikan ke lingkungan terdekat kita, ke lingkungan teman, teman-teman, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja. Jadi kita menceritakan pengalaman kita, kelebihan barang-barang tersebut. Mungkin itu saja Bang Randy, pendapat dari saya mengenai tindakan mendukung produk lokal tersebut. Oke, bagus sekali ya. Saran dari Alpi sangat generasi Z sekali ya. Intinya bintang 5 ya di sosial media ya. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ke Bang Robi. Satu kalimat Bang Robi untuk generasi muda kita. Oke, singkat saja ya Bang Randy. Satu kalimat, eh, yaitu tahu, mau, dan mampu. Itu saja. Jadi tahu itu kita tahu apa yang produk lokal itu, kemudian mau yaitu kita mau untuk memakainya, kemudian mampu, mampu untuk memakai dan juga menyebarluaskan produk lokal tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin mampu juga, mampu untuk beli ya Bang Robi ya. Kalau Oke, nggak itu mampu juga beli, masuk nggak tuh. pakai juga berarti ya. Oke. Selanjutnya, terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk Bang Riki yang sudah pernah dipakai, yang lagi dipakai, atau yang lagi pengen dibeli. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Riki. Kalau untuk produk-produk yang biasa dibawa ke kantor ya kayak tas gitu, itu biasa pakai Eiger. Kalau sepatu-sepatu biasa biasa pakai eh, Mills atau sering Ortus untuk sepatu-sepatu ke kantor gitu. Kalau misalnya produk-produk elektronik ini sebenarnya lagi ngincar kayak Exio dan atau Polytron, kan ada produk baru dari Polytron yang kelihatannya cukup baik lah untuk kita gunakan sehari-hari gitu. Mungkin itu sih, kasih Bang. Oke, bagus banget pertanyaan apa statement dari Bang Riki tadi ya. Mungkin sekarang juga udah banyak sekali ya brand-brand lokal yang ada di marketplace dijual yang ini ya. Dan kualitasnya juga sepertinya nggak kalah bagus lah dibanding produk-produk luar. Oke, mungkin langsung saja ya kita tutup podcast kita pada hari ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang juga lagi belajar Latsar ya. Mungkin itu saja. Baik, kita akhiri podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.